Pemirsa, eks terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Sakatatal sudah mengajukan bukti atau novum di sidang peninjauan kembali kasus yang pernah menimpanya. Tujuan utamanya tidak lain adalah nama baik Sakatatal pulih. Lalu bagaimana perasaan Sakatatal setelah mengajukan peninjauan kembali kasus yang pernah menimpanya dan kira-kira bagaimana prediksinya kita akan bahas bersama narasumber sore hari ini. Di studio sudah hadir bersama saya penasihat ahli Kapolri bidang hukum Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami di sini, dan melalui Zoom kita juga sudah terhubung dengan eks terpidana kasus Vina dan Eki Sakatatal yang didampingi kuasa hukumnya Titin Prialianti. Mungkin sambil menunggu Sakatatal untuk bergabung, saya akan ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, komentar Anda terkait dengan PK yang diajukan oleh Sakatatal melalui kuasa hukumnya. Novum tersebut seberapa valid, seberapa kuat, Pak? Saya lega ya, karena akhirnya orang bukan hanya Sakatatal aja ya, semua korban yang merasa diputus dengan suatu peradilan yang tidak berkeadilan katanya gitu ya, akhirnya mengajukan PK. Karena dari dulu kan banyak komplain bahwa peradilan dulu itu banyak kejanggalan, kesaksiannya mulai dari laporan polisinya yang seakan-akan direkayasa oleh Pak Rudiana dan sebagainya itu. Itu saya menanggapi dulu kayak gitu itu kan merupakan suatu bukti baru atau alat-alat bukti baru yang dimunculkan di media gitu. Maka saran yang terbaik adalah itu temuan-temuan baru maupun kesaksian baru, kejanggalan itu harusnya dimasukkan di dalam satu sistem peradilan, yaitu PK itu. Iya. Nah sekarang PK sudah diajukan. Disinilah semua bukti-bukti yang dulu mengatakan kejanggalan itu untuk mengkonter putusan pengadilan dan mengkonter bagaimana cara hakim memutus itu, dimasukkan di dalam peradilan sehingga didengar oleh hakim yang lebih tinggi ya, sehingga nanti akan bisa dipertimbangkan apakah putusan yang dulu itu keliru apa tidak. Hanya itu jalan yang terbaik. Nah, sekarang sudah dimasukkan, alhamdulillah. Kita lihat aja nanti hasilnya bagaimana. Gitu. Saat ini kan ada sekitar 13 novum ya atau bukti baru yang dibacakan pada sidang PK kemarin. Kira-kira apakah novum ini bisa menguatkan posisi Sakatatal agar PK ini bisa diterima hakim? Saya tidak begitu pengalaman ya untuk mengetahui bahwa novum itu nanti diterima oleh hakim. Karena itu tergantung daripada hakim. Kan yang novum yang disampaikan kan keterangan saksi, kemudian bukti fisik dan sebagainya itu ya. Itu nanti yang akan mempertimbangkan adalah hakim yang akan menangani PK itu. Apakah hak itu dianggap sebagai bukti baru yang bisa menunjukkan bahwa apabila dulu bukti itu tidak muncul saat itu, mungkin putusannya nggak seperti itu. Gitu. Jadi yang menilai adalah nanti hakim yang bisa menentukan apakah ini mempengaruhi putusan yang dulu atau menguatkan atau tidak berubah. Salah satu novum itu, Pak Arianto, adalah kutipan dari Bapak Kapolri yang menyatakan jika apa yang dilakukan para penyidik pada 2016 lalu itu tidak sesuai dengan ketentuan, artinya tidak berlandaskan pada scientific crime investigation. Apa yang menjadi catatan Anda, Pak? Kalau menurut catatan saya dulu menyanggah ya bahwa putusannya seperti itu gara-gara polisi tidak menerapkan scientific crime investigation. Saya pertama dulu tidak sependapat. Menurut saya penyidikan yang dilakukan oleh Polri tahun 2016 dulu itu dengan sudah diterimanya oleh jaksa sebagai suatu bahan tuntutan yang sempurna, artinya itu formilnya aja oke, tidak ada masalah, materialnya juga oke untuk bahan untuk penuntutan cukup. Checklistnya udah oke semua ya. Dan itu pun sudah diajukan kan, dan ternyata laku jualannya itu kan. Laku oleh hakim pun ditawar mahal itu kan, putus mahal juga gitu kan. Nah berarti produk daripada polisi itu meskipun dianggap tidak pakai current scientific investigation, itu produk yang bukan cacat itu sudah lengkap. Nah kemudian sekarang karena sebagian besar dulu alat bukti yang dipakai adalah kesaksian dan sekarang mencabut, nah itulah kemudian ditunjuk bahwa itulah kalau nggak pakai current scientific investigation akhirnya kayak gitu gampang terbantahkan gitu. Nah itu Pak Kapolri yang menyatakan beliau menyatakan gentle ya bahwa memang dulu kurang perfect gitu. Tapi kalau itu dijadikan novum, saya nggak ngerti itu apakah hakim nanti juga mengamini, oh ya dulu penyidikannya nggak benar, kemudian makanya hakimnya nggak benar kan gitu kan. Ini tergantung pada hakimnya. Apakah menurut Pak Arianto harusnya dari pihak Sakatatal, kuasa hukumnya ini bisa menghadirkan bukti yang lebih kuat lagi? Untuk semakin meyakinkan posisi mereka di mata hakim, Pak? Saya lihat ya,
bukti-bukti yang diajukan selama ini kan yang sudah bolak-balik disampaikan di media. Iya. Ya itu betul. Jadi artinya jangan hanya disampaikan di media, ini harus didengar di sidang peradilan, kan gitu kan. Nah, sekarang dengan dimasukkannya ke PK dan ternyata oleh hakim juga diterima kan gitu. Tinggal itu, ini akan sangat besar pengaruhnya untuk melakukan counter ya. Nah, nanti tergantung apakah counter itu mandi apa tidak itu tergantung dari hakim yang memutus nanti gitu. Oke, apakah butuh, maksud saya gini Pak Arianto, apakah butuh soalnya yang memiliki bukti-bukti ini kan sebenarnya pihak kepolisian gitu Pak. Oh. Jadi apakah akan semakin baik bagi pihak Sakatatal jika pihak kepolisian juga bisa bekerja sama menghadirkan saksi-saksi kunci ini Pak? Sebut saja AF, Sudirman, Ibtu Rudiana dan lain-lainnya. Posisi penyidikan itu ya sekarang, polisi sekarang ini adalah penyidik ya. Penyidik itu adalah dulu mencari bahan-bahan atau alat bukti yang terjadi dulu dan hasilnya itu sudah semua diserahkan kepada jaksa. Nah kalau sekarang dengan adanya PK ini kemudian polisi suruh kooperatif, itu saya kira ya nggak mungkin terjadi. Tapi kecuali sekarang masyarakat nasional ini sudah menyoroti hal ini Pak. Itu kan masyarakat yang menuding seakan-akan polisi ngumpetin barang bukti yang belum kan gitu kan. Iya. Itu boleh saja hak mereka mengatakan. Tetapi itu kalau dituruti itu melanggar hukum. Nggak bisa. Karena apa yang sudah disidik selesai itu tidak boleh lagi disidik lagi dengan hanya karena itu nggak benar gitu. Kecuali nanti kalau di PK kemudian putusan hakim itu dianulir, maka berarti penyidikan yang dulu itu yang di tanda petik ketika ada yang penyidikan yang dulu masih ada yang ngumpetin itu tadi, kemudian diputus PK itu nggak benar, suruh ulang lagi, barulah itu tadi yang dulu katanya bukti-bukti yang diumpet itu baru harus keluarkan lagi dan kemudian disidik ulang. Gitu. Itu kira-kira begitu posisinya kalau. Jadi langkah selanjutnya adalah ketika PK ini sudah diterima, kemudian disidang ulang. Ya, kalau PK-nya diterima berarti kan putusan yang dulu kan batal itu. Betul. Artinya hasil penyidikan polisi yang dulu itu tidak diakui oleh hakim. Kan gitu kan, ini nggak benar yang lebih tinggi lagi, satu level di atas. Berarti itu nggak benar kan gitu kan. Berarti ya penyidikannya harus diulang karena ada orang mati dulu kan. Orang mati 2 itu siapa yang membunuh, siapa yang ini kan nggak jelas jadinya. Artinya dimulai dari nol lagi dong Pak. Apakah perlu TGPF, tim gabungan pencari fakta? Apa artinya TGPF? Itu TGPF itu kan cuma TGPF terdiri dari para saksi, kemudian dari ahli forensik, kemudian ada dalam hukumnya nggak ada. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu, kalau ada suatu kejadian, maka dimulailah dengan suatu penyelidikan dan penyidikan yang berhak melakukan, yang berwenang melakukan itu adalah sudah ditunjuk oleh polisi. Tinggal dikontrol aja polisinya itu melakukannya dengan baik gitu. Gitu. Soalnya masalahnya saat ini Pak, polisi ini menjadi pihak terlapor. Kemudian apakah akan... Maksudnya Rudiana itu? Atau kalau Rudiana itu bukan polisi itu, oknum ataupun individu daripada orang yang kebetulan dia polisi, dan kemudian dia dianggap sebagai melanggar hukum. Karena apa? Dia menangkap orang dengan seenak sendiri, kemudian merekayasa kasus, makanya kan dilaporkan. Sekarang sudah diperiksa sebagai belum tersangka ya, masih dalam penyelidikan. Si AF juga sama. Jadi Rudiana sekarang posisinya sama dengan si AF dan si siapa lagi itu? Atau si Memel atau siapa ya yang dilaporkan? Sudirman. AF Sudirman yang dianggap sebagai dia memberikan keterangan palsu. Nah, itu karena dilaporkan pada polisi, kan itu diduga ada tidak pidana yang dilakukan oleh Sudirman, AF dan bersekongkol lah mereka. Ya, pokoknya mereka melakukan. Polisi pasti akan melakukan penyelidikan. Nanti kalau dalam penyelidikan itu ada, memang dia itu memang kabar bohong ataupun curang, pasti nanti akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Penyidikannya adalah tersangkanya mereka itu memberikan penjelasan bohong. Iya, artinya penyidik yang mengusut kasus ini pada tahun 2016 lalu harus dibubarkan, kemudian dibentuk tim yang baru, begitu Pak? Kalau seandainya PK-nya diterima. Ya, seandainya. Kita berandai-andai di sini. Kalau seandainya penyelidikan diterima, yang penting penyidik itu adalah polisi. Ya, di dalam hukum itu siapakah yang bertanggung jawab penyidik adalah polisi dalam hal ini. Maka polisi wajib siapapun yang ditunjuk oleh dia melakukan penyelidikan kembali dan penyidikan kembali dengan yang betul-betul transparan sehingga tidak dicurigai lagi menjadi kecurangan. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kita akan jeda dulu, kita akan masuk ke azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.
Kembali di NTV Prime, di segmen dialog ini kita akan lanjutkan jeritan hati Saka Tatal. Pemirsa, kita akan langsung saja terhubung dengan kuasa hukum dari Saka Tatal. Sudah ada Ibu Titin Prialianti. Bu Titin bisa mendengar saya, Bu? Ya, Mbak. Bu Titin, setelah menjalani sidang PK yang pertama kemarin, apa responnya, Bu? Kalau saya sih alhamdulillah, Mbak, karena mungkin ini saatnya walaupun sudah berjalan 8 tahun, mungkin saatnya kalau dulu saya tidak bisa membuktikan dan vonis Saka Tatal tetap jatuh, mungkin saatnya sekarang Saka Tatal bisa kembali memperjuangkan keadilan karena dia sendiri meyakini bukan dia pelaku terhadap meninggalnya kedua korban yaitu Eki dan Vina. Dan saya juga dari 2016 begitu meyakini, saya juga sudah berusaha banyak di tahun 2016 dan 2017 untuk membuktikan itu. Saya melihat Saka juga sekarang mendapat dukungan yang luar biasa. Saya melihatnya dia mulai tegar, kemudian kalau dulu kan dia nggak bisa bicara banyak, Mbak. Saya tanya dengan sangat pelan juga dia nggak bisa menjawab. Tapi sekarang selain usianya memang sudah 23 tahun, kemudian juga dia bisa lebih menerima, merasa diterima oleh masyarakat, oleh pihak luar kalau menyatakan dia memang tidak bersalah. Keberpihakan masyarakat itulah yang semakin menguatkan dia, semakin dia ingin memperjuangkan terus nasibnya, terutama predikat hilangnya mantan terpidana itu, Mbak. Itu ya kan yang dia kejar sebetulnya. Iya. Oke, Bu Titin, bukan hanya saja Sakal yang mendapat banyak sekali dukungan, tapi Ibu Titin sebagai kuasa hukum juga ya, karena sekarang didampingi begitu banyak sekali nama-nama besar, jadi semakin pede gitu, Bu, untuk agar PK ini esok bisa mendapatkan respon yang baik? Ya, saya juga nggak nyangka, Mbak, karena ketika saya mengemukakan ini untuk pertama kalinya di media kan, saya juga nggak nyangka responnya akan sehebat ini. Saya sama sekali nggak duga masalah itu, karena kenapa saya misalnya masuk ke pengadilan kemarin terus ngelihat Saka duduk, yang kebayangkan waktu saya di 2016, Mbak. Walaupun ruang sidangnya berbeda, karena dulu kan ruang sidang ada di depan dan lebih sederhana, tapi nggak tahu kenapa saya nggak ngelihat Saka sekarang. Yang saya lihat tuh Saka yang dulu, Mbak, itu yang bikin saya, ya Allah, Saka dulu saya berusaha. Saya ingat betul lah waktu dulu di 2016 saya merasa nggak berdaya. Saya ngelihat Saka juga susah komunikasinya. Jangankan sama saya, sama kakaknya juga sebetulnya apa sih Saka yang terjadi. Karena kan yang saya tahu waktu itu Saka hanya ngomong sedikit, saya dipukulin, Bu. Saya disetrum, cuma ngomong gitu, saya nggak tahu sebenarnya perlakuannya sehebat ini kan setelah saya bicara sekarang. Kalau dulu dia nggak ngomong banyak, Mbak. Dia nggak ngomong banyak, cuman saya disetrum, saya dipukulin, cuma itu. Hal-hal yang dia nggak ngomong banyak. Kan saya juga melihat yang lain, Mbak, karena saya juga pegang Sudirman. Saya tahu Sudirman berkebutuhan khusus, jadi yang kebayang justru foto-foto yang dulu yang beredar, yang kebayang ketika dia cerita sekarang, misalnya dia mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Dia bicara sekarang, tapi saya ngebayanginnya Saka yang masih 15 tahun, itu yang saya nggak bisa. Makanya ketika kemarin Saka didampingi LPSK, saya juga sempat ngomong ini jangan-jangan saya yang harus didampingi, bukan Saka aja, saya sampai berdoa gitu. Ya, karena saya maunya kan Saka sedang konseling, Pak. Jangan-jangan saya juga harus konseling lagi. Saya bilang ini nggak bisa, saya nggak tahan saya masuk ke ruang sidang. Sebetulnya segitu sih, Mbak. Kami bisa maklum, Ibu. Ibu Titin mendampingi Saka ketika usianya masih 15 tahun, masih anak-anak beranjak ke remaja, sampai sekarang kembali ke ruang sidang bersama Saka yang sudah menjadi orang dewasa 23 tahun. Berjuang demi kebebasan Saka. Dalam mengumpulkan novum-novum baru, apakah menemukan kesulitan? Bagaimana Ibu Titin menemukan novum-novum ini, Bu?
Sebetulnya kan jauh sebelum ini saya kan tetap mengkomunikasikan. Ya di Cirebon kan saya tetap ngobrol, saya punya utang, saya bilang ada perkara yang memang ngegantung di hati saya sampai sekarang. Cuman kan itu juga saya nggak ngomong secara terbuka, Mbak. Nah, kemudian ketika film itu viral, kemudian saya tiba-tiba disuruh bicara gitu. Saya juga nggak nyangka kok bisa ya, apa ini waktunya saya akan ngomong gitu. Nah, tiba-tiba ada orang yang memberikan novum itu. Kemudian saya sampaikan ke kakaknya Saka, itu 2 bulan yang lalu, saya bilang, ini kita dapat novum. Saya bilang, kalau keluarganya Saka kan nggak ngerti novum itu apa. Terus saya kasih tahu fotonya, dia juga nggak ngerti, apa sih arti foto-foto itu, juga nggak paham. Saya bilang, ini foto-foto itu membuktikan keadaan Saka keadaan korban yang sebenarnya. Jadi kalau saya punya keyakinan Saka bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, dengan novum yang saya miliki yaitu 5 visual, berarti itu kan 5 visual juga datangnya nggak bareng, Mbak, satu gitu. Jadi ketika saya bawa dapat satu ya sudah, ternyata ada 5 visual. Nah, setelah itu saya juga dapat kiriman beberapa visual sampai jumlahnya itu sampai 511 visual, yang pada akhirnya dari 511 itu saya serahkan ke Bapak Oto Hasibuan untuk diteliti oleh timnya, karena memang harus memperjuangkan yang 7 itu, Mbak. Gitu. Oke, dari sekian banyak bukti-bukti yang disampaikan ke Bu Titin dan juga kuasa hukum lainnya, kan terkumpul ada 13 ya Bu total yang dibacakan kemarin pada saat sidang PK. Mana yang dirasa paling kuat bisa meyakinkan majelis hakim, Bu? Sebetulnya kalau saya kan gini, saya punya keyakinan misalnya, karena kenapa itu keyakinan? Karena dari awal saya orang Cirebon, Pak. Dari awal kan informasinya mengenai kecelakaan lalu lintas. Dan sebenarnya waktu terjadi tanggal 27 tuh berita kecelakaannya sudah beredar, Mbak. Di koran tuh sudah ada gitu. Kemudian tiba-tiba berubah karena ada penangkapan menjadi pembunuhan. Nah, dari novum itu, dari novum pertama sampai ketiga itu menjelaskan betul bagaimana sih kondisi korban yang sebenarnya. Betul nggak sih ada luka tusuk? Betul nggak sih di luka tusuk di wajah perempuan? Betul nggak sih ada di luka tusuk laki-laki? Karena kan jelas-jelas kalau dalam tuntutan kan luka tusuk di dada dan di perut. Ternyata visualnya tidak pernah ada luka tusuk, dan itu visualnya adanya di rumah sakit, Mbak. Sekarang banyak foto-foto yang beredar kan sebetulnya itu di jalan raya pada saat tergeletak, tetapi visual yang dijadikan novum itu di rumah sakit. Artinya ketika di rumah sakit kan sangat sedikit yang bisa memiliki, apalagi mohon maaf tubuh korban perempuan. Visualnya adalah kalau betul terjadi pemerkosaan, itu visualnya itu rapih. Mohon maaf, pakaian dalamnya rapi, kemudian juga kakinya bagus gitu. Memang ada luka di kaki dan itu sedang diobati. Nah, dikaitkan lagi dengan visual keempat dan kelima. Keempat dan kelima di dalam novum itu ada daging yang tertinggal di baut tiang penampang PJU. Kemudian kondisi motornya memang ada baret-baret, dan itu diserahkan kepada majelis hakim oleh tim dalam novum keempat dan kelima gitu. Jadi kemudian juga jadi novum pertama sampai kelima itu visualnya betul-betul menjelaskan adanya kecelakaan lalu lintas gitu. Oke, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Arianto, Bu. Jika bukti-bukti atau dalam hal ini adalah bukti dan juga saksi kunci ya, Bu ya, jika bisa dihadirkan oleh pihak kepolisian akan semakin mempermudah pekerjaan rumah kuasa hukum dari Saka Tatal. Apakah menurut Anda jika Ibtu Rudiana ini bisa dihadirkan akan menjadi satu satu kunci keberhasilan, Bu Titin? Saya justru bukan berpikir, mohon maaf, tidak berpikir Bapak Ibtu Rudiananya, Mbak. Yang saya sangat ingin hadirkan di persidangan, tim juga sudah berbincang masalah itu, bagaimana menghadirkan anggota kepolisian yang melakukan olah TKP. Yang melakukan olah TKP pada saat kejadian. Justru itu yang harus dihadirkan. Karena tidak mungkin, Mbak, kalau menurut saya nggak mungkin anggota kepolisian yang melakukan olah TKP tidak memiliki data.
tidak mungkin betul gitu. Kalau misalnya saya mendapatkan novum itu misalnya dari pihak luar, kan kita juga harus punya keyakinan kalau jangan-jangan anggota kepolisian yang melakukan olah TKP juga mempunyai data-data visual itu, gitu. Apakah itu dalam bentuk dan termasuk kan dalam bentuk LP-nya seperti apa sih dulu? Kan nggak mungkin, Mbak. Misalnya itu 2016, saya kan berpikir 2016 itu mungkin sudah online mungkin ya, atau misalnya kan saya gini, Mbak, saya juga kan mengurus perusahaan yang kalau misalnya terjadi sesuatu itu laporannya tuh pasti dari yang pertama terjadi peristiwa sampai itu kan terkait gitu. Kronologis ya? Iya. Jadi nggak mungkin misalnya anggota kepolisian yang melakukan olah TKP tidak punya data pendukung gitu, nggak mungkin banget. Nah sebetulnya itu yang ingin kami hadirkan dalam persidangan, kami akan memohonkan majelis. Tapi kan persoalannya ketika dimohonkan kepada majelis, misalnya saya nggak tahu apakah anggota yang dulu itu masih aktif. Nah ketika tidak mendapat izin dari institusi kepolisian itu kan yang berat. Bagaimana bisa terbuka perkara ini apabila misalnya ketika kita meminta anggota polisi yang melakukan olah TKP dihadirkan tetapi tidak mendapat izin dari institusi kepolisian. Manggilnya nggak kayak sembarang orang, Mbak. Kita nggak bisa menghadirkan saksi. Kalau misalnya saksi biasa bisa. Kalau anggota kepolisian nanti tidak ada izin dari komandan akan jadi apa gitu. Pak Arianto silakan ditanggapi untuk menghadirkan saksi dari tim penyidik. Maksudnya pada persidangan 2016 ya, itu kan. Itu Ibu tadi iya kan? Di 2016 ya. Beliau kan sebentar Pak Arianto, tahan dulu. Kita ada muncul bintang tamu di layar, Saka Tatal. Saka Tatal bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Mbak. Apa kabar Saka Tatal? Alhamdulillah sehat. Juga sudah ada Bu Titin nih. Jadi di depan layar saya Saka Tatal, sebelahnya Bu Titin. Saka Tatal, gimana rasanya setelah menjalani sidang PK kemarin? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, Bu. Lebih baik gimana? Sekarang lebih positif, lebih optimis, lebih ceria sepertinya? Jadi, waktu sidang tahun 2016 itu berbeda, Ibu. Jadi banyak yang mendemo, terus juga hakimnya tuh benar-benar berbeda, Ibu. Di tahun 2016 hakimnya tuh menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Oke. Jadi sekarang ini Saka lebih optimistis ya, lebih positif ya ketika menjalani sidang kali ini, lebih lega gitu lah ya. Tidak ada tekanan gitu, Saka. Iya, Ibu. Oke. Jadi tidak ada tekanan kali, Ibu. Kalau persiapan untuk menjalani sidang besok gimana, Saka? Ya, alhamdulillah, Ibu. Jadi persiapan buat besok nanti Saka udah siap, Ibu. Oke, nggak ngantuk-ngantuk lagi? Kan kelihatannya kemarin agak lelah tuh. Jadi kalau waktu kemarin itu ngantuk tuh, Bu. Jadi gimana dikira itu pembukaan itu cuma sebentar, Ibu. Cuma pembacaan biasa. Jadi pas masuk di dalam kipasnya juga adem banget, terus juga pembacaannya kayak orang dongeng, Ibu. Jadi itu kasus kamu loh, kok dongeng? Iya, makanya tuh, aduh. Jadi ngantuk didongengin tuh. Oke, jadi kan kalau sebelumnya pada saat sidang Peggy kan Saka sempat disampaikan oleh Ibu Titin kalau mengalami tekanan gitu ya, karena membayangkan atau teringat lagi pengalaman pahit yang sempat Saka alami dulu. Sekarang emosi lebih stabil, lebih oke, Saka? Ya, alhamdulillah, Ibu. Jadi lebih baik lagi. Oke, jadi tidur lebih awal ya, supaya sidang besok lebih mantap lagi. Oke, sekarang saya kembali lagi ke Ibu. Dilanjutkan boleh Pak Arianto terkait dengan menghadirkan saksi tapi tidak diajarkan oleh Kapolri itu ya. Iya, padahal itu kan saksi kalau penting. Secara teoritis ya, di dalam meneliti suatu kasus, menyidik kasus seperti itu ya. Kan, pertama kali temuan mayat kan, kemudian siapa polisi yang pertama kali mendatangi, itu mestinya itu pasti ditanya oleh hakim. Mestinya ya, ditanya oleh hakim dulu pada saat itu bagaimana keadaannya dan sebagainya. Itu sebagai saksi kan, saksi yang ada di lapangan. Nah, saya nggak ngerti apakah waktu itu juga sudah pernah diperiksa apa tidak. Nah, kemudian yang kedua, kalau seseorang dipanggil sebagai saksi, itu kalau panggilan itu jangankan saksi di pengadilan ya. Oke. Saksi dipanggil oleh penyidik saja, kalau dia tidak datang, dalam panggilan yang kedua dia dengan surat perintah membawa.
Jadi bisa dipaksa itu. Walaupun dia seorang polisi, kalau dipanggil oleh hakim untuk menjadi saksi nggak datang, hakim bisa memerintahkan memaksa datang. Oke. Jadi nggak mungkin Pak Kapolri tidak mengizinkan itu. Kalau menurut saya ya, Oke. saya jadi saksi di mana-mana, kalau mau dipanggil ke pengadilan nggak harus izin pimpinan, tidak ada. Oke. Tidak ada aturan untuk melarang bawahan untuk menjadi saksi di pengadilan ya. Oke. Baik Pak. Oke, mumpung Sakanya masih di sini dan kayaknya positif banget nih menghadapi sidang besok. Oke, Saka, ngomong-ngomong, sementara ini kegiatan kamu apa aja, Saka? Ya, sekarang kan Saka kan lagi nggak kerja juga, lagi fokus buat TK aja. Ya jadi Saka ya di rumah ya main game aja. Terus juga kadang-kadang main layangan juga tiap sore. Oke, jadi selain menyiapkan sidang, Saka jadi tidak bekerja gitu, mencari uang supaya bisa ya membenahi masa depan, ada modal begitulah Saka. Ya kalau itu mah nanti lah Bu, gampang dibicarakan nanti. Yang penting kasusnya ini selesai dulu Ibu. Jadi nggak pengen merembet yang ke lain-lain dulu Ibu. Lagi fokus ke PK dulu Ibu. Oke, Saka, boleh nggak kalau misalnya bertanya flashback sedikit ya apa yang terjadi dulu gitu? Bisa diceritakan secara singkat, Saka sendiri pada saat ditangkap sampai kronologisnya? Dari ini aja Bu, malam kejadian ya. Iya. Jadi awal malam kejadian, saya kan dari sebelum maghrib di rumah paman saya yang bernama Sadikun, sama kakak saya sama teman-temannya Sadikun juga. Jadi di depan rumah Sadikun Ibu, di situ nyampe jam 10 malam. Di situ jam 10 malam lewat, saya pindah ke bengkel di Ciperna. Nah, pindah ke bengkel Ciperna itu kan ada tujuan tertentu. Teman Sadikun kan motornya kan rusak, radiatornya bocor. Jadi teman Sadikun itu berkoordinasi ke pihak ke bengkel, nelpon ngasih kabar masih bisa enggak, masih buka enggak. Ternyata pas sudah dikoordinasikan pihak dari bengkel katanya bisa. Ya udah jam 10 malam kakak pergi ke bengkel. Pas mau ke bengkel nyampe di perumahan Dergaden, di atas peroplet tuh banyak polisi Ibu. Nah setelah itu kan kakak puter balik tuh, dikira itu polisi itu razia Ibu, soalnya tiap malam minggu banyak razia. Tapi tujuannya tetap sama, ke bengkel. Tadi sekedar putar balik nyari jalan lain tuh Bu, buat ke bengkel. Oke, terus dilanjutkan Saka. Setelah itu gimana? Dan setelah hilang berapa hari, itu tanggal 31 Agustus, Saka kan baru bangun tidur sore tuh, main ke rumah nenek saya. Nah setelah main kan nggak berapa lama tuh ada adiknya si Eka Sandi. Nah nawarin ke teman-temannya minta anter buat ngisi bensin. Teman-temannya tuh nggak ada yang mau. Terus adiknya Eka Sandi itu ngajak Saka. Saka juga awalnya nggak mau Bu. Jadi pas Saka pikir-pikir, ya udah Saka mau main bola juga. Nah Saka tuh sebelum berangkat ke pom bensin, Saka nyimpen HP dulu di rumah, ngecas HP. Setelah ngecas HP, Saka keluar lagi ngisi bensin. Setelah ketemu Aldi lagi, Saka langsung ke pom bensin Cimaja. Nah setelah diisi bensin, Saka tuh mau nganterin motornya yang dipakai adiknya Eka Sandi. Nah posisinya Eka Sandi itu ada di depan SMP 11. Saka tuh mau nyamperin ke Eka Sandi. Pas baru nyampe di depan SMP 11, Saka tuh berhenti di situ. Ya posisi motor masih nyala. Jadi Eka Sandi sama teman-teman yang lainnya lagi ditangkap. Saka malah nyamperin di situ. Akhirnya Saka juga ditangkap. Jadi nggak ada keterangan apapun, nggak ditanya apapun, langsung dimasukkan ke mobil. Oke. Yang menangkap Saka siapa? Awalnya saya nggak tahu Ibu. Tapi setelah bertanya sama yang dewasa itu, katanya kanit narkoba. Tapi awalnya saya nggak tahu kanit narkoba itu apa. Kalau sampai saat ini ditanya, dikasih foto-foto yang menangkap Saka, masih ingat gak wajah-wajah mereka? Yang saya ingat Ibnu Rudiana. Ada. Dan anggota Ibnu Rudiana. Lalu Dan ada berapa orang lagi Saka yang pada saat itu di lokasi menangkap Saka dan Eka dan lainnya? 4 orang.
4 orang. Lalu Saka menjelaskan nggak kalau Saka bukanlah pelaku, Saka tidak tahu menahu? Saka tuh nggak tanya apapun, jadi langsung dibawa ke mobil, dimasukin ke mobil, langsung dibawa ke Polresta, Ibu. Jadi nggak ada sempat buat menanyakan apapun. Lalu yang dialami Langsung dibawa. Saka pada saat dibawa di dalam mobil sampai ke Polresta apa? Ditanya-tanya atau diperlakukan seperti apa Saka? Jadi langsung menuju ke Polresta, Ibu, nggak ada pertanyaan sama sekali. Setelah sampai di Polresta, seperti Ya, apa? Setelah nyampe di Polresta tuh kan dimasukin ke ruangan, tapi ruangan nggak tahu Saka tuh namanya ruangan apa. Berempat? Cuman katanya kan Berapa? Ada berapa orang yang dimasukkan ke ruangan itu? semuanya. Awalnya semuanya Oke, itu tidak belum maghrib. dipisah-pisah ya? Tidak. Oke. Terus Saka dipisah sendiri, tapi sendiri Saka itu di depan pintu. Jadi yang lainnya ada di dalam. Saka menanyakan nggak Tanya- kenapa Saka dipisah sendiri? Padahal kan ditangkapnya bareng-bareng. Dipisah tapi depan pintu, Ibu, bukan dipisah ruangan, Ibu. Oke. Ditanya, kamu tahu nggak masalahnya apa? Ditanya seperti itu, Saka nggak tahu. Saka juga kan nggak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Saka juga kan baru pulang dari Tangerang. Jadi Saka tuh bener-bener nggak tahu menahu, Ibu. Jadi Saka juga menjawab Saka tidak tahu apa-apa, tidak tahu menahu kenapa Saka ditangkap. Ada nggak pertanyaan seperti itu? Setelah berapa lama, ya nggak tahu jam berapaan, lupa ya Saka juga. Terus ada dari Jaya dan Sudirman itu sudah mengakui, terus Sudirman tuh menunjuk saya bahwa saya itu ikut-ikutan. Padahal Saka tuh nggak tahu menahu. Di situ tuh udah dipukulin semua, Ibu. Dari awal penangkapan tuh udah dipukulin pas nyampe di Polresta. Jadi Saka sempat membela diri di depan pihak kepolisian, tapi tidak berbuah hasil. Malah Saka dianiaya, dipukuli sehingga mau tidak mau Saka menjawab kalau iya merupakan pelaku. Atau bagaimana Saka? Coba dijelaskan. Ini, Ibu, jadi dipukulin tiap hari suruh mengakui. Tadi awal penangkapan itu Saka tuh nggak pernah mengaku sama sekali, Ibu. Setelah hampir 1 mingguan lah, Saka tuh udah nggak kuat lagi, Ibu. Udah dipukulin, disetrum, kepala diadu pakai gembok, disuruh minum air kencing. Apalagi itu dikasih makan aja tuh udah kayak binatang, Ibu. Makanan tuh dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau dimakan, bakal dipukulin lagi, Ibu. Jadi karena perlakuan seperti itu, Saka merasa tersiksa sehingga pada akhirnya Saka terpaksa mengaku. Iya, Ibu, jadi udah nggak kuat nahan badan, sakit lagi, Ibu. Jadi muka tuh udah nggak keruan, Ibu. Muka tuh udah bonyok semua. Saka Muka pernah, bonyok, iya, apalagi? Terus Seperti juga apa lagi badan kondisi juga. Saka? Badan aja tuh udah nggak kuat menahan pukulan lagi, Ibu. Terus juga tangan dijepit pakai kursi. Sampai sekarang aja tuh bekasnya masih ada, Ibu. Jadi tangan aja tuh nggak normal, Ibu. Nggak rata tuh kayak umumnya tuh, Bu. Jadi Kaki akibat juga kaki juga dijepit pakai kursi. Jadi di atas kursi itu ada orangnya, Ibu. Jadi didudukin kaki, tangan sama aja. ketika disiksa seperti itu, pernahkah Saka meminta bantuan bahwa saya adalah tidak bersalah sehingga saya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Jadi untuk itu saya menginginkan ada pendamping ataupun bantuan hukum. Jadi semenjak penyiksaan itu nggak ada pendampingan sama sekali, Ibu. Jadi kan Saka juga kan nggak ngerti hukum juga. Terus juga keluarga Saka juga nggak ngerti hukum. Jadi Saka tuh pasrah aja, Ibu. Setelah berapa lama ya, hampir 1 mingguan lah, Saka tuh mengaku karena udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan apapun. Dari siapapun udah nggak kuat. Jadi Saka menerima saja hukuman yang dilimpahkan ke Saka. Harus masuk dalam jeruji besi selama 8 tahun. Apa perasaan Saka Ya, di balik jeruji besi ketika merasakan tidak melakukan kesalahan tapi harus dipenjara? Ya, Saka sebenarnya kecewa, Ibu. Kenapa ini katanya negara ini adil dan makmur?
katanya keadilan Indonesia tuh bener-bener namanya ada sila kelima katanya bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kenyataannya tidak sesuai apa yang Saka alami. Mana namanya keadilan ini? Saka tuh nggak pernah merasakan namanya keadilan, Ibu. Jadi gimana ya? Intinya itu Saka tuh bener-bener kecewa sama hukum Indonesia tuh, Bu. Oke, kan Saka divonisnya 8 tahun, tapi Saka menjalaninya 4 tahun. Selama 4 Ya. tahun itu di dalam penjara, hari-hari Saka seperti apa? Jadi kan di penjara kan Saka kan di LPKA, Ibu. Jadi di LPKA itu diwajibkan untuk sekolah, Ibu. Jadi Saka ikut paket B. Oh, lulus Dan sampai Saka lulus. paket B-nya. Lulus, Ibu. Terus apa lagi hal-hal positif yang Saka lakukan di dalam sana selama 4 tahun itu? Jadi kan terus banyak ada kegiatan yang lainnya, ada voli, ada futsal, ada otomotif, juga ada perkebunan. Kalau itu kan tergantung minatnya, Ibu. Terus Saka ada memilih yang apa? waktu itu Saka miliknya di kuli bangunan lagi, Bu. Sama seperti yang Saka alami di luar. Tadi pekerjaan biasa yang Saka mampu. Sama ngambil sound system, Ibu. Ngambilnya 2. Oke. Sekarang kan Saka sudah bebas bersyarat ya setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Rasanya apa? Ya, kalau rasanya sih alhamdulillah Saka juga udah nggak wajib lapor lagi. Terus juga kan dari bapaknya juga tidak pernah harus mendatangkan Saka harus kedatang ke bapak langsung. Jadi wajib lapor itu cuma cukup video call lewat HP, Ibu. Jadi tidak pernah memberatkan Saka. Alhamdulillah bapaknya kan juga ngertiin keadaan Saka juga. Oke, karena Saka udah bebas murni sekarang ya statusnya ya. Oke. Nah, pada saat Saka bebas bersyarat kan harus ada wajib lapor tuh. Rasanya gimana? Iya. Ya kalau itu kan kadang-kadang Saka juga lupa harus wajib lapor tuh. Kadang telat ya, kadang-kadang tuh telatnya hampir 1 minggu lebih tuh. Ya Saka kan posisinya kan lagi kerja, jadi kan waktu itu kan boro-boro pengen sempat buat wajib lapor. Jadi kan Saka kan punya tanggung jawab juga. Kalau lupa, Karena telat gimana? Konsekuensinya apa? ya pas telat tuh itu Saka ngejelasin semuanya. Saka juga lupa. Insya Allah kedepannya nggak kayak gitu lagi, Pak. Terus juga Saka minta maaf bahwa Saka ini telat wajib lapornya. Oke, tapi perlakuan Pak Polisi pada saat Saka sudah bebas bersyarat, bebas murni, dengan ketika dulu pada saat ditangkap 2016 berbeda jauh atau gimana Saka? Ya, alhamdulillah pas waktu pengambilan SK, alhamdulillah banyak sambutan juga dari teman-teman juga, terus juga dari keluarga. Ya banyak dukungan lah intinya yang menyupport Saka. Oke. Dan Saka juga ya sekarang kan ingin mengajukan PK kan karena ada satu tujuan tertentu. Iya. Saka kan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Saka ingin memperbaiki nama baik Saka sendiri. Jadi Saka cuma pengen ngebersihin nama baik Saka. Oke. Terus harapan Saka terhadap terpidana lainnya yang Saka mungkin yakini kalau mereka bukanlah pelaku? Ya, mereka kan juga punya saksi sendiri, Ibu. Jadi saya pikir juga kan dia juga kan sama seperti saya tidak pernah melakukan, dia juga tidak pernah melakukan. Jadi saya di dalam juga waktu belum dipindah di lapas anak, saya juga kan sering ngobrol juga sama yang 7 terpidana, tapi nggak semuanya. Orang-orang yang saya dekat aja. Jadi saya bertanya, sebenarnya ini kejadian seperti apa? Ya, dia bilang ya, jadi dia ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jadi saya tuh yakin Ibu, dia ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jadi seperti halnya saya sendiri, saya tidak tahu menahu, pulang dari Tangerang, tiba-tiba hilang berapa hari, saya ditangkap dan dituduh sebagai pembunuh. Kalau Saka diminta jadi saksi untuk mereka, apakah bersedia? Saka siap bersedia, Ibu. Karena Saka yakin kalau mereka seperti Saka tidak bersalah? Saka yakin mereka itu tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan, Ibu. Karena saya tahu
Jadi dia yang ditangkap yang masih 7 di dalam, tapi yang saya kenal kan cuma 6 di dalam. Kenal juga hanya sekedar kenal. Jadi tiap Saka waktu dulu kan Saka masih sekolah, jadi Saka tuh tahu orang-orangnya. Terus juga dia di kampung warga sini kan, jadi adaptasinya tuh perilakunya tuh tahu semua ibu. Dia tuh tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Oke. Kan Saka tadi juga kenalnya hanya kenal aja, ya kan? Apa yang membuat Saka, apa yang mereka sampaikan sehingga membuat Saka yakin kalau mereka benar-benar tidak bersalah, Saka? Jadi Saka juga kan ada saudara juga, Eka Sandi. Iya. Eka Sandi itu waktu itu baru pulang dari Bandung ibu. Jadi Saka tuh yakin bahwa Eka Sandi dan lainnya tuh tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Terus juga ada saksi-saksi lain juga ibu, yang bahwa waktu malam kejadian di tahun 2016 bersama mereka. Jadi tuduhan tuduhan pembunuhan itu tidak benar sama sekali ibu. Jadi maksud Saka, Eka Sandi yang masih kerabat Saka ini pada tanggal 27 Agustus 2016 kejadian tidak ada di Cirebon atau bagaimana, Saka? Baru pulang ibu, jadi nggak tahu berapa hari lah. Jadi intinya tuh tidak tahu menau ibu. Dan waktu itu juga kan, waktu Saka mau ke bengkel juga kan sebenarnya ini dulu ya, ketemu sama temennya. Jadi nanyain ke temennya, kawan-kawan yang lainnya lagi ada di mana? Itu lagi di warung. Katanya ada di rumahnya kontrakannya Pasren. Ya udah, kalau gitu aman kan? Ya udah aman. Ya, Saka sama yang lain, sama Ateng, Sadikun pergi ke bengkel. Jadi itu Saka tuh sebenarnya tuh agak memahami waktu malam kejadian di tahun 2016 tanggal 27. Jadi mereka itu ada di rumah Pasren ibu, di kontrakan. Jadi Saka tuh banyak saksi juga yang melihat mereka bahwa mereka itu ada di kontrakannya Pasren. Oke, terus selanjutnya? Apakah Saka pernah menghubungi Kavi, anak dari Pak RT Pasren, Saka? Kalau itu saya nggak pernah deket ibu, jadi cuma sekedar kenal doang ibu. Oke. Main bareng juga nggak pernah ibu. Jadi kaget dong Saka ketika Pak RT Pasren dan juga anaknya Kavi menyatakan kalau misalnya mereka tidak tahu menau. Kalau teman-teman atau 7 atau 6 pelaku lainnya itu ada di rumah mereka, di rumah Pak RT. Kaget nggak? Jadi gimana? Ya kaget sih kaget ibu, cuman tuh bukan kaget karena apa ya, jadi kagetnya tuh kesel tuh. Jadi dia nih main bareng tapi kenapa nggak jujur? Setelah itu ya kesel lah. Udah ada foto-foto yang dulu waktu kumpul bareng main ke Kuningan terus sama teman-teman, udah aja sebarin ke media. Katanya nggak pernah main bareng tapi kok foto-fotonya ada. Sampai saat ini sudah berkomunikasi dengan Kavi? Nggak pernah ibu. Nggak penasaran juga mempertanyakan, kok begitu sih ngomongnya? Nggak bener kamu gitu? Jadi rumahnya juga nggak tahu bu. Jadi di sini tuh cuma adanya orang tuanya aja. Jadi kakinya tuh nggak ada. Kakeknya itu maksudnya Pak RT Pasren? Bukan ibunya, yang ada ibu. Oke. Jadi nggak ada, cuma ada orang tuanya aja, orang tua perempuan. Oke. Kalau dulu berteman kan artinya masih ada nomor yang bisa dihubungi kan, Saka? Nggak pernah coba mempertanyakan kenapa seperti itu, ngomongannya kok beda dengan faktanya? Kalau itu kan saya nggak tahu bu, jadi kan Saka kan nggak pernah main bareng sama Kavi bu. Jadi sekedar tahu muka terus tahu nama ibu. Oke, nggak berusaha untuk mencari tahu, karena kan Kavi juga sebenarnya bisa dibilang salah seorang yang bisa membersihkan begitu Saka dari tuduhan-tuduhan lainnya. Jadi Saka mah bukannya nggak mau mencari bukti, itu kan bukan kewajiban Saka ibu. Yang buat mencari bukti? Tidak ada kaitannya dengan Saka. Kenapa Saka harus yang mencari bukti? Oknum-oknum kepolisian buat apa? Mungkin karena itu Saka bisa membantu terpidana lain yang saat ini masih mendekam. Ya kalau membantu
dari buat yang 7 terpidana, insya Allah saya siap Ibu membantu apapun yang saya bisa Ibu, apapun yang saya mampu Ibu. Oke, Saya Saka kan sempat mengalami pengalaman yang kurang mengenakan gitu kan. Itu membekas jadi trauma nggak Saka sampai saat ini? ya sebenarnya kalau trauma dibilang trauma, iya saya masih trauma Ibu. Walaupun saya trauma, tapi kadang-kadang tuh saya nggak mau nyebutin orang-orang itu. Ya buat pelajaran juga, ambil hikmahnya aja. Insya Allah ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saka dendam sama orang-orang yang menyakiti Saka? Kalau dibilang dendam, Saka nggak terlalu Ibu. Jadi mungkin ini cobaan buat Saka, ujian buat Saka juga. Mungkin udah jalannya kayak seperti ini, walaupun Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, Saka tuh nggak bisa melawan takdir Ibu. Jadi Saka ikhlas menjalani apa yang Saka alami dari tahun 2016 sampai saat ini? Ya sebenarnya Saka tuh bukannya mengikhlaskan Ibu. Jadi Saka ini ya udah pasrah Ibu. Mau kayak gimana juga, Saka kan dari keluarga orang nggak punya, jadi mau gimana lagi. Kan Saka sempat menjalani pemeriksaan psikologis ya beberapa minggu lalu ya. Iya. Bagaimana rasanya Saka? Ya rasanya tuh gimana, kayak orang dites sekolah lagi tuh Ibu. Soalnya tuh banyak banget tuh. Ya kadang-kadang tuh pusing sendiri Bu ngerjainnya Ibu. Soalnya beda tapi jawabannya tuh sama. Kadang-kadang tuh pusing di situ tuh. Ini tetap baca terus tuh. Jadi jawabannya tuh itu aja, nggak ada yang lain. Kadang-kadang tuh pusing nih. Soalnya kan soalnya tuh ratusan Ibu. Tapi ya insya Allah kan Saka siap lah. Harus mampu. Saka kan pernah sekolah juga. Jadi kan udah ada latihan juga. Sempat dievaluasi apakah diberitahu hasilnya seperti apa kepada Saka sendiri? Enggak Ibu. Oke. Jadi tahu juga kan dari pengacara katanya Saka ini diterima. Oke. Nah, perbedaan apa yang Saka rasakan beberapa minggu lalu dan sekarang? Kalau dulu kan sempat merasa tertekan gitu. Dan sekarang sepertinya kalau saya lihat wajah Saka nih di layar lebih sumringah ya, Pak ya? Ya, jadi gimana ya? Ya mungkin ini sudah seharusnya Saka nggak harus jangan marah-marah lah. Harus optimis Ibu. Oke. Saka, harapan Saka selain pemulihan nama baik Saka, ada lagi nggak? Misalnya kayak minta ganti rugi atau bagaimana? Kan Saka pernah mengalami rasa sakit, kemudian penindasan dan lain-lain. Ya kalau dari Saka pribadi, Saka mah cuma pengen satu Ibu. Nama baik Saka dipulihkan lagi kayak dulu lagi. Terus juga orang-orang yang tidak bersalah ini, yang 7 terpidana dikeluarkan Ibu. Jadi Saka nggak pernah minta yang aneh-aneh Ibu. Tapi Saka kan dulu kerja, dapat uang, menghasilkan uang, bisa menafkahi keluarga. Terus selama di tahanan nggak bisa kerja, kehilangan mata pencaharian juga. Itu gimana? Apakah Saka nggak merasa harusnya ada imbalan gitu, yang setimpal untuk apa yang sudah Saka kehilangan? Ya jadi Saka pribadi mah Saka nggak terlalu mengharapkan, nah itu mah gimana ya? Saka tuh nggak terlalu mengharapkan dikasih atau enggak Ibu. Jadi Saka mah nggak mikirin uang lah. Kalau ekonomi Saka nggak takut makan Ibu. Jadi besok makan apa juga Saka nggak takut. Walaupun Saka sekarang dari awal puasa Saka ini tidak bekerja Ibu. Jadi Saka tuh biasa aja Ibu. Oke, Bu Titin, katanya Saka biasa aja, nggak apa-apa, pokoknya nama baik saja dibersihkan. Kuasa hukum dari Saka, Bu Titin yang sudah bersusah payah perang dari 2016 sampai sekarang. Masa nggak mau apa-apa, Bu? Mbak, saya kan jangankan begitu gitu Mbak ya. Saka tuh walaupun menerima perlakuan yang luar biasa, nggak pernah loh Mbak memaki kepolisian. Nggak pernah memaki siapa sih, maksudnya oknum polisi, nggak pernah Mbak. Saya juga heran, ini anak segitu menderitanya, kok aneh gitu, nggak pernah, mohon maaf, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, yang kasar, enggak.
Jadi jangankan berpikir hal-hal itulah, makanya saya gini, saya menjaga Saka juga, saya komunikasikan hal-hal yang positif kepada keluarganya. Saya bilang kita sih kayaknya nggak mikir aneh-aneh deh, Saka dipulihkan nama baiknya, dan itu kan terekam oleh mereka. Maksudnya ada hal-hal yang saya jaga supaya misalnya mohon maaf gini, dalam kondisi seperti ini kan banyak Saka begini, Saka sabar dulu ya nak, saya bilang nanti kalau misalnya kamu udah sepenuhnya sudah PK kamu diterima, kamu boleh ngapain sekarang. Dan itu keluarganya nurut, Mbak. Jadi saya tuh kaget, maksudnya karena saya paham dari dulu saya paham mereka seperti apa, tapi dalam kondisi sekarang Saka mendapat dukungan dan sebagainya, yang saya kaget mereka juga tetap mau mendengar saran saya agar udahlah jangan terlalu seperti apa, karena kita juga walaupun saya optimis, tetapi kan tetap aja, karena saya kan tetap termemori sama peristiwa di 2016. Walaupun dukungan sudah begitu luas, saya juga ngelihat sekarang perkembangannya lebih bagus gitu, dia lebih pintar. Kalau dulu kan saya susah menggali apa sih Saka yang terjadi. Saya happy aja karena Saka sekarang sudah berani mengungkapkan pendapat, kadang-kadang berdebat dan dengan kakaknya. Kalau kita berangkat berlima di mobil, kadang-kadang saya ketawa karena Saka sekarang udah lebih pintar gitu, lebih. Padahal dulu saya susah berkomunikasi, itu yang bikin saya senang sih. Saka, kenapa sih dulu kamu susah berkomunikasi? Padahal Bu Titin ini sudah abis-abisan untuk kamu loh, Saka. Gimana kamu ngelihat Bu Titin yang sampai bisa berlinang air mata menceritakan perjalanan kamu dari dulu sampai sekarang? Jadi waktu Saka juga nggak ngerti juga. Terus juga Saka tuh nggak tahu itu pengacara, itu namanya hakim. Saka tuh nggak ngerti sama sekali, Ibu. Terus juga Saka juga nggak paham. Saka kan cuma lulusan SD. Jadi kalau tentang hukum tuh Saka tuh nggak tahu, nggak ngerti apapun. Jadi itu pengacara, itu jaksa, itu hakim juga Saka tuh nggak ngerti. Terus juga banyak tekanan juga, Ibu. Jadi tuh seolah-olah itu waktu tahun 2016 itu Saka ini benar-benar pembunuhnya. Padahal yang Saka alami ini tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Terus Saka, kamu melihat perjuangan Ibu Titin, rasa kamu gimana? Ibu Titin yang telah membantu Saka dari awal sampai saat ini. Saka tuh benar-benar bersyukur dan ada orang yang benar-benar tulus membantu Saka. Jadi dari dulu sampai sekarang Saka percaya ya kalau Ibu Titin ini akan menjadi penolong malaikat yang bisa mengeluarkan Saka, membersihkan nama baik Saka. Iya, betul, Saka percaya banget. Dan Saka ini alhamdulillah perasaan Saka juga kan agak mendingan setelah banyak dorongan dari Ibu Titin juga harus mengikuti dan mengajukan ke LPSK juga. Saka tuh jadi agak mengerti tentang wawasan yang seharusnya Saka tuh waktu di tahun 2016 tuh harusnya tuh benar harus masih sekolah dan harus ada wawasan yang lebih tinggi lagi. Jadi berterima kasih dengan Bu Titin dengan cara seperti apa, Saka? Karena Bu Titin ingin Saka menjadi orang bisa sukses, mudah-mudahan bisa merubah label terpidana, bisa mengubah masa depan Saka sendiri. Jadi bukan untuk masa depan Saka sendiri, Ibu. Jadi Saka juga berdoa untuk keluarga Ibu Titin juga. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi dan usahanya dipelancarkan lagi, terus dibanyakan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dari segala hal dijauhkan dari mara bahaya, Ibu. Ibu Titin. Berikan doa yang terbaik buat Ibu Titin yang telah membantu saya dari awal sampai saat ini, Ibu. Ibu Titin mendengar kalimat seperti ini keluar dari mulut Saka, lebih semangat, Udah, Bu. Pak. Udah. Udah ya, Mbak. Baik, Bu Titin, terima kasih Bu Titin sudah meluangkan waktu. Kita harapkan yang terbaik ya. Baik, Saka Tatal, bagaimana kamu siap sudah setelah ini bisa tidur untuk menghadapi sidang kamu besok lagi? Lanjutan? Gimana Saka? Siap, Ibu. Ya, alhamdulillah juga kalau masalah tidur mah
Kalau Saka tiap sore juga sebenarnya tidur tuh dari awal Ibu. Jangan sampai Jam 10 ketiduran aja di tuh. persidangan kayak kemarin sampai ditegur hakim kamu. Nah, ya kalau itu juga teman-teman yang tidurnya sama sore juga di belakang pada tidur Ibu. Jadi suasana tuh adem banget Ibu, kipasnya jalan. Terusnya pembacaan aja tuh lama banget kayak orang dongeng tuh. Kayak seolah-olah tuh emang bener dongeng gitu tuh. Rasanya tuh ngantuk banget Ibu. Berat mata tuh Ibu. Nggak bisa membohongi dengan fakta Ibu. Jadi gimana besok persiapan kamu supaya kamu melek, supaya kamu juga tahu, fokus? Ya Bismillah, semoga besok lebih baik lagi Ibu dari sebelumnya. Sebelumnya kan Saka juga sebenarnya tuh tidur tuh dari awal Ibu, dari awal tuh jam 10 malam tuh udah tidur Ibu. Cuman kan Saka juga kan di rumah kan nggak seneng kipasan juga, terus juga rumah Saka kan nggak ada AC juga, jadi nggak biasa pakai yang kayak gitu, jadi kan hawanya tuh beda Ibu, auranya. Ngomong-ngomong Saka, Jadi- kamu bisa tertidur artinya kamu nggak tegang sama sekali ya? Padahal Iya. kuasa hukum kamu itu sepertinya tegang banget gitu. Sampai ada salah seorang, siapa ya yang masih muda, bacanya saja sepertinya tegang banget gitu. Gugup. Ya, Kamu sendiri? saya juga itu kadang-kadang tuh pengen ketawa Ibu, ini ngebaca nih pengacara, tapi seharusnya kan pengacara kan udah wawasannya lebih tinggi lah, terus juga paham Ibu dengan situasi, bukannya Saka meledak atau gimana ya, tapi emang ini kenyataannya. Saka nggak mau bohongi ya, Saka juga kalau ngomong apa adanya aja ya, itu mungkin udah logatnya emang seperti itu. Emang logatnya seperti itu, dan Saka juga banyak kekurangan juga. Saka juga kalau ngomong tuh, kalau ditanya-tanya tuh, terus tuh kayak gimana ya, rasanya tuh kalau suruh mengungkit masa lalu Saka kadang-kadang juga emosi. Saka juga nggak ngertiin lah, mungkin itu kan emang udah logatnya. Saka sudah siap dengan tanggapan yang akan disampaikan oleh jaksa besok? Hatinya sudah mantap begitu? Insya Allah Saka siap Ibu. Oke. Terakhir, terima kasih ya Saka. Iya Ibu, terima kasih Saka juga telah dipanggil, dan untuk semuanya Saka juga terima kasih atas dukungannya, dan buat netizen-netizen yang lain juga Saka tuh berterima kasih, apalagi buat yang Deti. Saka juga berterima kasih buat yang Deti sama teman-teman yang lainnya. Oke, Bang terima kasih. Farhan. Saka berterima kasih banget telah membantu Saka. Yang Saka ini tuh sebenarnya tuh nggak pernah mengasih apapun. Ini Saka tuh bener-bener berterima kasih atas dorongannya, dukungannya, dan ada yang orang-orang yang membantu Saka ini bener-bener tulus. Saka nih berterima kasih atas semuanya. Saka juga nggak bisa mengasih apa-apa. Saka cuma hanya bisa memberikan doa yang terbaik. Jadi salam untuk semuanya Ibu. Tunggu Saka, terakhir. Rencana kamu ke depannya gimana nih kalau misalnya PK kamu diterima? Ya kalau PK diterima, kedepannya Saka mah kerja lagi aja Ibu. Tapi kalau ada modal usaha ya Saka ngambil buat usaha aja Ibu. Kalau ada yang mau endorse kamu diterima dong. Nah, Kamu sekarang terkenal loh Saka. ya kalau ada kerjaan yang lebih baik dari kuli bangunnya Saka ambil Ibu. Jadi Saka juga harus lebih mencari wawasan baru Ibu, jangan ngambil di kuli bangunan terus. Iya Di kuli dong. bangunan kan Jadi pengacara. jadi ada wawasan ke depannya, jadi ada hikmah yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik. Saka, kata Pak Arianto, penasehat Polri nih, jadi pengacara. Kamu dibantu Ibu Titin, pengacara yang dengan tulus memperjuangkan kamu. Mau nggak kalau disuruh jadi pengacara? Ya kalau disuruh jadi pengacara mah Saka kan bukannya nolak Ibu, jadi Saka kan kurang pandai berbicara Ibu. Saka tuh nggak bisa memutarkan fakta, jadi Saka tuh nggak tahu lah kalau pengacara kan sebenarnya kan ya kadang-kadang ada orang yang salah, yang itu pelakunya tapi banyak dibelanya. Jadi Saka tuh nggak mau membela orang-orang yang salah, dan Saka hanya ingin membela orang-orang yang benar-benar tidak bersalah. Tapi kamu di sini ngomong hampir 1 jam loh. Kamu bisa ya Pak ya? Ada potensi ya Pak ya? Oke, Saka sukses ya. Nanti kalau kita undang lagi ke studio NTV, mau ya? Ya Ibu, insya Allah Ibu. Oke, terima kasih Saka atas waktunya.
Assalamualaikum Ibu, dadah. Waalaikumsalam, terima kasih. Pak Haryanto terakhir sebelum kita tutup karena sudah hampir jam 7 closing statement-nya. Ya, saya senang ya dengan perkembangan ini, gonjang-ganjing ini yang dulu hukum dipertanyakan oleh masyarakat bahwa itu tidak berkeadilan, apalagi tadi dengar ceritanya kakak kayak gitu ya. Kalau memang itu betul-betul terjadi, alangkah buruknya ya. Apa itu cara penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi selama ini gitu ya. Nah makanya itu kalau memang itu betul terjadi, saya dari dulu menyarankan coba dikoreksi lagi dengan PK ini gitu. Dengan begini kan bukti-bukti terungkap gitu. Terungkap ya mudah-mudahan besok Pak Hakim yang memutus PK itu juga melihat gitu. Jadi mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam masyarakat itu gitu. Tidak hanya melihat dari hukum di atas tertulis saja gitu. Tetapi itu tadi kita juga tidak boleh memaksakan ya. Hakim mempunyai prinsip sendiri bagaimana cara menafsirkan apakah PK yang diajukan itu memenuhi syarat dan bisa dijadikan pertimbangan untuk membatalkan yang dulu apa tidak. Tapi saya setidaknya senang dengan adanya pengungkapan-pengungkapan yang selama ini terpendam gitu ya, kejanggalan-kejanggalan gitu, dan sekarang diungkapkan sehingga masyarakat tahu gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi polisi juga untuk memperbaiki cara-cara yang kurang baik ini. Inilah risikonya di dalam medsos sekarang ini. Tapi Pak Haryanto, kalau misalnya PK diterima, kira-kira implikasinya terhadap citra kepolisian ini gimana? Bagi saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saya ya dari Direktur Pidana Umum dulu, peradilan kalah berapa kali nggak apa-apa. Ini PK ini kan hanya bukan polisi yang dikoreksi. Yang dikoreksi kan hakim. Hakim dikoreksi, cuman tadi yang di blow up cara polisi-polisi yang nggak benar itu tadi. Tapi kalau menurut saya di sini nih putusan hakim itulah yang dikoreksi oleh PK ini. Oke. Kalau tindakan polisinya ya cuman dikoreksi ini loh kayak gini ya, kok nggak ditindak gitu kan gitu. Nah itu untuk koreksi kita. Tapi nama polisi menurut saya kalah PK menang PK enggak apa-apa itu karena kita itu penyidik Bu ya. Selesai menyidik itu kalau berkasnya diterima jaksa. Dan kemudian dipakai oleh hakim, selesai sudah. Mau itu nanti putus bebas, mau putus enggak, itu penyidik sepanjang membuat penyidikan dan berkasnya diterima jaksa, sudah selesai itu tanpa cacat, harusnya begitu. Gitu. Jadi, tapi saat ini kan kita bisa merasakan adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi kepolisian. Memang Pak. iya. Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan itu? Dari dulu polisi itu nggak pernah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sudah kodrat daripada polisi ya. Iya betul. Kodrat polisi itu kalau berjasa menyelesaikan suatu kasus nggak pernah dapat tanda terima kasih. Itu sudah tugasnya. Tetapi kalau tugasnya itu cacat, wow pasti dihujat orang banyak. Jadi kalau jadi polisi kepengen disanjung, jangan jadi polisi. Jadi kita harus sudah biasa itu dihujat-hujat itu sudah biasa. Cuman selama ini Pak Kapolri sudah pakai presisi, Pak termoter apa itu yang terbaca modern dan terpercaya, semua ingin dipercaya gitu. Tetapi 460.000 orang yang di lapangan ini dengan medan tugas yang luas dan mudah sekali melakukan korupsi di lapangan, tidak mudah untuk mengendalikan orang gitu. Baik. Itu jadi harus ya ini tapi bagus ya ini untuk pembelajaran semua polisi di Indonesia. Anda dituntut untuk bergerak dengan baik dan perfect supaya tidak dihujat lagi menjadi polisi yang brengsek kan gitu. Jadi kasus ini sebagai reminder juga pengingat ya untuk kepolisian agar bisa menunaikan tugasnya dengan baik, bersikap adil dan sebenar-benarnya melayani dan mengayomi masyarakat. Dan ya, Pak? segitu besarnya kontrol masyarakat pada kita ya karena ada medsos itu. Ini harus disadari betul-betul. Baik, terima kasih Pak Haryanto untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Sekian NTV Prime kali ini. Ikuti acara kami selanjutnya. Saya Desmona Chandra. Sampai jumpa.